Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kepada seluruh anggota Jemaat Colton, di pagi hari ini kita akan mempelajari sedikit firman Tuhan sebagai satu renungan yang membawa kita lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan, khususnya di dalam mengalami pandemik coronavirus yang terjadi secara menyeluruh di seluruh dunia. Sebagai satu pegangan yang Anda dapat gunakan di dalam hidupmu. Namun sebelumnya, mari kita rendahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari Sabat ini, kami kembali bersyukur kepadamu atas berkat dan perlindungan-Mu pada hari-hari yang lalu, di mana Tuhan memberkati kami hingga sekarang ini. Bapa, hamba-Mu akan menguraikan sedikit firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, berkati seluruh umat-umat Tuhan, anggota Jemaat Colton di mana saja kami berada, sehingga firman ini dapat menjadi satu kekuatan yang membawa kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini, mari kita berikan perhatian kita terhadap satu kisah yang terjadi di muka bumi ini ketika Yesus hidup. Kisah ini terdapat di dalam buku Yohanes pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-39. Kisah ini adalah kisah Lazarus dibangkitkan. Diterangkan kepada kita melalui ayat ini, seseorang yang bernama Lazarus, ia tinggal di Betania. Dia mempunyai dua orang saudara perempuan. Yang pertama adalah Maria, yang pernah mengurapi kaki Yesus dengan minyak, dengan menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Dan yang kedua dikatakan adalah Marta. Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka adalah sebagai ketiga bersaudara yang pernah hidup di dalam dunia ini, dan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada keluarga ini. Kisah ini dinyatakan di dalam kitab suci bahwa tempat keberadaan mereka di Betania. Tempat mereka ini adalah satu tempat di mana Yesus sering mengunjungi mereka di rumah. Saudaraku, perhatian Yesus sangat besar kepada Lazarus, Maria, dan Marta. Mengapa Yesus sering berkunjung ke rumah mereka? Dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan, Yesus sering berkunjung dan datang di rumah mereka karena kesungguh-sungguhan ketiga orang bersaudara ini memberikan perhatian kepada Yesus ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan. Yesus hadir di dalam rumah mereka. Yesus mengetahui keadaan ketiga orang bersaudara ini, bahwa Lazarus, satu-satunya saudara mereka laki-laki, telah meninggal dunia. Mereka sedih, mereka menangis, mereka mengungkapkan kesedihannya, lalu mereka memberitahukan kepada teman-temannya. Dan Marta mengetahui bahwa Yesus sebagai seorang sahabat yang sering mengunjungi mereka, tidak ada dekat dengan keluarga ini. Kemudian Marta berusaha untuk mencari Yesus Kristus dan memberitahukan kabar ini. Marta memberikan kabar itu kepada Yesus Kristus, diterangkan di dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga. Marta mengatakan, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus
memberikan perintah kepada murid-muridnya yang lain untuk segera pergi ke rumahnya. Namun saudara-saudaraku, dikatakan Maria, Marta ingin mencari Yesus dan memberitahukan pergumulan kehidupan mereka. Perkara yang paling pelik yang dihadapi dalam keluarga itu, mereka ingin cerita kepada Yesus Kristus. Kenapa mereka datang dan berusaha untuk menceritakan pengalaman mereka yang begitu berat kepada Yesus. Dinyatakan kepada kita, Maria dan Marta percaya kepada Yesus Kristus karena Dia adalah Allah. Dia sanggup dan Dia telah menunjukkan tanda-tanda mujizat. Dan dia percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Sehingga inilah yang membuat satu alasan di dalam kehidupan mereka untuk memberitahukan kepada Yesus. Di dalam ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara anggota jemaat Colton yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kabar kesedihan ini dapat menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan Allah? Diterangkan kepada kita di dalam menghadapi pencobaan, di dalam menghadapi masa kesukaran di dalam kehidupan kita. Bila mana kita sebagai anak-anak Tuhan Allah, ya, ingin mendapatkan satu kekuatan daripadanya, kita diminta untuk percaya kepadanya. Dikatakan kepada kita di dalam ayat ini bahwa Allah ingin membawa kemuliaan bagi namanya, ya, dan Allah akan membawakan satu kebaikan bagi keluarga ini ketika mereka menghadapi kesusahan. Bila mana kita baca Kejadian pasal 50 ayat 20, Tuhan memberikan pertolongan yang tepat kepada saudara-saudara Yusuf yang mengalami kelaparan, yang datang ke negeri Mesir untuk membeli makanan. Dan Yusuf katakan, jangan takut, Tuhan telah mempercayakan aku untuk datang di tempat yang tidak mengenal Tuhan ini, untuk menjaga keselamatan. Aku akan memberikan bahan makanan kepadamu yang tidak memberikan kamu kesusahan, dan kamu tetap hidup. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28, bahwa Tuhan Allah memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Inilah yang memberikan kekuatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu sangat dekat kepada kita. Kalau peristiwa seperti Marta dan Maria menghadapi kesedihan oleh karena saudara mereka Lazarus sakit keras, bahkan mati, sudahkah kesukaran, masalah yang berat ini dapat membawa kita untuk memuliakan Tuhan? Atau ketika kesusahan datang kepada kita, apakah kita sering mengomel kepada Tuhan? Apakah kita sering komplain kepada Tuhan? Kemudian kita menyalahkan Tuhan di dalam pengalaman tersebut? Atau adakah kita, ya, menghadapi masalah yang berat itu, ya, dan membiarkan Tuhan Allah, dan membiarkan kita sebagai manusia untuk mempermuliakan Tuhan Allah, datang kepadanya, memohon pertolongan daripadanya, sehingga gantinya kita harus menyalahkan dia. Kita harus percaya kita akan membawa diri, persoalan, pergumulan hidup kita hanya dekat kepada tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam Yohanes 11:5 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, Yesus mengasihi keluarga ini dan dia suka datang ke rumah mereka. Yesus datang menghibur dan memberikan kekuatan kepadanya. Dan saudara-saudaraku, dia
ingin menunjukkan sesuatu, bahwa Allah itu dapat dipercaya, bahwa Allah itu dapat menolong setiap persoalan yang mereka hadapi. Yesus mengasihi mereka. Mereka rindu supaya saudaranya Lazarus dapat disembuhkan. Tetapi Yesus sudah terlambat datang. 4 hari lamanya Lazarus sudah mati. Lalu saudara-saudaraku, kedatangan Yesus Kristus ke tempat itu adalah merupakan satu respon dan perhatiannya bahwa Tuhan Allah memperhatikan pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Saudara-saudaraku, Marta, Maria menyatakan perkara itu kepada Tuhan, dan Tuhan ingin memberikan pertolongan kepada mereka. Lazarus telah mati, dan Yesus ingin menyatakan satu perkara yang selama ini bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh manusia atau tradisi pada waktu itu. Manusia pada waktu itu tidak mempercayai bahwa orang mati bisa bangkit. Dan saudara-saudaraku sekalian, Yesus datang merespon akan permohonan Maria, Marta atas kematian saudara mereka Lazarus, untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling mereka bahwa Allah yang di surga itu dapat membangkitkan orang mati, dapat menolong umat manusia dari segala pergumulan yang berat yang dihadapi di muka bumi ini. Saudara-saudaraku anggota Jemaat Colton yang saya kasihi, Yesus mempunyai kuasa di dalam kehidupan kita manusia. Yesus dapat mengatasi masalah yang berat. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dan ini memberikan satu kemuliaan bagi namanya. Dan sekaligus dapat memberikan contoh iman Maria dengan Marta datang menghampiri Yesus untuk mendapat pertolongan. Anggota Jemaat Colton yang kekasih dalam Tuhan, kepada Anda dan saya sebagai umat-umat Kristus yang percaya, kita perlu menyadari bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus atau Allah yang dapat mengatasi segala seluk-beluk perkara kehidupan kita. Bila mana kita menyadari bagaimana ajaibnya Allah kita itu, Dia dapat memberikan kelepasan kepada Anda dan saya. Satu pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada saudara-saudara, dapatkah kita menunjukkan satu komitmen di dalam kehidupan kita untuk hidup dan percaya sepenuhnya kepada tangan Tuhan untuk menyertai kita di dalam pergumulan hidup di muka bumi ini? Dalam situasi pandemik seperti ini, kita sudah alami beberapa bulan. Ini sangat merisaukan hati kita. Oleh karena virus tersebut melanda muka bumi ini, banyak yang meninggal dunia, banyak yang sakit. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, kita cemas, bagaimana dengan kehidupan saya besok? Saudara-saudaraku, dengan informasi-informasi yang kita dapat dari orang-orang yang diberkati Tuhan dengan pengalaman dan pengetahuan, kita perlu memikirkannya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon kepadanya, mengikuti segala petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia-manusia yang pintar di dalam dunia ini untuk menjaga kesehatan kita. Pemerintah telah memberikan amaran kepada kita untuk menjaga jarak. Kalau kita batuk, kita harus menutup mulut, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan kepada kita. Yesus mengajar kita di dalam pengalaman Marta, Maria, di dalam kasus kematian saudara mereka Lazarus, agar Anda dan saya komit untuk mempercayai Dia, untuk menerima Dia, dan untuk meyakini bahwa Allah kita itu dapat sanggup melepaskan kita dari situasi yang sangat mencekam.
Marta, seorang yang dapat diketahui di dalam kitab suci sebagai seorang yang sibuk, dan dia menunjukkan keyakinannya kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-22 dinyatakan kepada kita, Marta datang sungguh-sungguh memberitahukan perkara ini kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, ya, ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang yang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kepada setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian Yesus menantang Marta, percayakah engkau akan hal ini? Kemudian Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Marta terkenal dengan seorang perempuan di dalam keteguhan hatinya, di dalam imannya kepada Tuhan Allah. Dia datang kepada Allah, menyatakan seluruh beban berat yang dia alami di dalam hidupnya kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku sekalian, ya, Yesus memberikan pertolongan kepada mereka. Di dalam ayat 33 sampai 37, Yohanes menekankan bagaimana tangisan, ya, ratapan daripada Marta dan Maria oleh karena kehilangan seorang saudara yang dikasihi, yaitu Lazarus. Saudara-saudaraku, di dalam duka seperti ini, di dalam kegundahan hati, di dalam kerisauan, di dalam kecemasan, seperti yang dialami oleh keluarga Marta dan Maria dan Lazarus ini, Yesus mengerti, Yesus memberikan perhatian, dan Yesus juga turut menangis. Yesus turut menempatkan dirinya, dia memiliki empati, merasakan bagaimana kerinduan, kepedihan hati keluarga Marta dan Maria terhadap saudara mereka Lazarus yang mati. Yesus sebagai seorang juru selamat kita, dia datang dekat kepadamu, kepada saya. Dia mau menolong kita, dia mau membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal, yaitu surga yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, Yesus yang penuh kasih sayang itu, dia memiliki sifat emosi kasih sayang, compassion. Dia juga bisa menyatakan emosi ketidaksetujuannya dengan marah, tetapi marah itu adalah marah karena kasih sayang yang dinyatakan kepada kita. Kemudian di dalam menghadapi kesusahan, kesedihan, dia selalu dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Dia mengerti, dia turut merasakan pengalaman Marta, Maria di dalam kesedihan mereka. Dan Allah selalu memberikan perhatian. Dikatakan, our God is God cares to all of us here. Saudara-saudaraku, bila mana firman Tuhan Allah ini dinyatakan, apa yang menjadi kerinduan hati kita? Sebagai keluarga pendeta, kami dididik oleh orang tua untuk taat kepada firman Tuhan Allah. Saya masih ingat ketika saya duduk di bangku kelas 3 dan 4 SD. Pada waktu tiba musim kelaparan yang sangat pelik di Sumatera Utara, sekitar tahun 66-67. Papa sering mengajak kami mengadakan renungan malam hari.
di dalam menghadapi masalah-masalah yang pelik dalam keluarga, apakah itu dalam pelayanannya. Orang tua saya, papa dan mama saya, selalu mendidik kami untuk berdoa kepada Tuhan. Menyatakan semua problema kehidupan yang dialami, problema pelayanan yang dihadapi, pembangunan gereja yang dihadapi oleh jemaat tersebut. Mereka bawa di dalam doa. Kata-kata yang tidak saya pernah lupakan dari papa saya, ketika dia memimpin doa dalam acara renungan malam di rumah. Inilah kata-kata yang dia sering ucapkan sebelum dia akhiri doanya. We place our life in your hand. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan keluargaku hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kisah Maria, Marta, yang mengalami beban berat, kesedihan yang begitu berat, diungkapkan kepada Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengatakan, we place our life in your hand. Apapun masalah yang kita hadapi, mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa sebagai jemaat agar masalah virus corona ini dapat berlalu dengan segera, sehingga kita boleh berbakti kembali bersama-sama. Kita boleh sama-sama untuk melakukan aktivitas kerohanian kita, sehingga keberadaan kita di muka bumi ini semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Anda di pagi hari Sabat yang indah ini, mari kita tempatkan seluruh kehidupan kita, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita hanya di dalam tangan Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, baru saja kami mendengar sedikit firman Tuhan dari pengalaman Maria, Marta. Mereka memiliki kesedihan yang besar oleh karena Lazarus, saudara mereka yang kasihi, telah meninggal dunia. Yesus datang memberikan pertolongan. Yesus memberikan kekuatan. Yesus memberikan penghiburan. Dan Yesus menunjukkan satu mujizat yang sangat besar. Kami percaya dalam situasi pandemik yang menyeluruh di muka bumi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan dekat dengan kehidupan umat-umat-Mu. Bapa, ajari kami agar di dalam hidup ini kami boleh menyerahkan seluruh persoalan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.